Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Perenungan Alkitab hari ini telah sampai pada Keluaran pasal 15 yang mengisahkan bahwa bangsa Israel telah menyeberangi Laut Teberau. Kemudian Musa dan Miriam menyanyikan lagu pujian bagi keperkasaan Allah yang Maha Kuasa. Lalu Musa bersama bangsa itu melalui padang gurun Syur, dan selama 3 hari mereka tidak menemukan air, dan sampailah mereka di Marah dan menemukan air di sana, tetapi air itu pahit sekali rasanya. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, dan Musa meminta kepada Tuhan seperti yang terdapat dalam ayat 25-27. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, jika kita memperhatikan ketika bangsa Israel sedang berada di Marah, dituliskan bahwa Tuhan mencoba mereka. Kita pasti akan bertanya-tanya, bukankah Tuhan tidak mencobai seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 13? Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Pencobaan dan ujian adalah dua hal yang berbeda. Pencobaan merupakan upaya untuk menjatuhkan atau untuk mencari kesalahan seseorang, sedangkan ujian adalah untuk mengukur atau untuk mengetahui capaian seseorang. Dalam Keluaran 15 ayat 25 ini, maksud sebenarnya dari frasa Tuhan mencoba adalah Tuhan menguji iman bangsa Israel. Sepanjang perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan Tuhan kepada leluhur bangsa Israel, bahkan kepada bangsa Israel sendiri selama di Mesir dan setelah keluar dari tanah Mesir, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang menunjukkan kasih Tuhan atas bangsa Israel, yang menunjukkan kepedulian Allah bagi bangsa Israel, dan bahwa Allah Israel lah satu-satunya Allah yang Maha Kuasa. Sehingga ketika mereka dalam perjalanan selama 3 hari di padang gurun Syur tanpa menemukan air, maka Allah menguji iman percaya mereka kepada Allah. Bagaimana sikap hati mereka ketika dalam kondisi kehausan tetapi tidak menemukan air? Dan ketika di Marah, ketika mereka menemukan air yang ditemukan ternyata pahit, sehingga tidak dapat diminum. Apakah bangsa Israel akan mengingat tangan kuat Allah? Apakah mereka akan mengingat keperkasaan Allah? Atau apakah mereka melupakan kedahsyatan Allah oleh karena masalah yang sedang mereka hadapi itu? Saudara, seringkali dalam kehidupan kita ini, kita dihadapkan pada situasi-situasi yang tidak mengenakan dan tidak nyaman. Namun janganlah kita menjadikan kondisi itu sebagai alasan untuk kita komplain sama Tuhan. Jangan menjadikan keadaan yang buruk yang kita alami itu sebagai alasan untuk menyalahkan Tuhan. Tetapi baiklah kita melihat dan mengingat kembali kepada Allah yang mana perbuatan-perbuatan ajaibnya yang telah dilakukan dahulu kepada kita. Dan Allah itulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Memang benar, pergumulan hidup akan selalu kita hadapi. Memang benar, permasalahan dan tekanan dalam kehidupan ini akan selalu ada. Tetapi, benar juga bahwa Allah yang Maha Kuasa akan selalu menyertai langkah hidup kita. Akan selalu menguatkan kita melewati kondisi hidup yang sulit sekalipun. Allah yang Maha Kuasa akan memberikan penghiburan sekalipun dalam kondisi yang hancur. Karena Allah tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah kita tetap sama, Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, karena Dialah Allah yang hidup. Terus berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, tetap percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua.